Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dalam acara Ngobrol Sehat Ngose. Saya Dr. Handono Ablor, spesialis penyakit dalam. Seperti biasa setiap Jumat malam kita ketemu untuk ngobrol-ngobrol masalah-masalah kesehatan yang menarik. Untuk malam hari ini topiknya adalah bahaya dari penggunaan antibiotik yang salah. Ya, gimana? Ini saya rasa cukup penting karena antibiotik adalah salah satu obat yang paling sering digunakan. Harusnya ini digunakan menggunakan resep, namun bahkan akhir-akhir ini sering dipergunakan seperti obat bebas. Karena apa? Memang adanya ketidaktahuan dari masyarakat dan juga kemudian kurangnya pengawasan dalam penggunaan obat-obat resep. Jadi antibiotika itu sendiri adalah berbagai jenis obat yang digunakan untuk mematikan ataupun menghentikan perkembangan kuman-kuman di dalam tubuh manusia. Nah, kuman itu sendiri ada banyak. Ada bakteri, ada jamur, ada virus, dan ada kuman-kuman lain yang tidak termasuk bakteri dan virus. Misalnya contohnya amuba, protozoa, dan lain-lain. Nah, yang ideal seharusnya untuk menggunakan antibiotik harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Contohnya, penyakit yang secara empiris atau dari pengalaman sehari-hari memang ditimbulkan oleh kuman. Ya, seperti infeksi bakteri, infeksi jamur, infeksi amuba, itu memang berdasarkan data-data pengalaman maupun hasil-hasil penelitian disebabkan oleh bakteri yang bisa dibasmi oleh antibiotik. Namun sayangnya kadang-kadang kita menggunakan antibiotik untuk indikasi yang tidak tepat. Contohnya, misalnya kita sakit flu ringan, sakit demam yang bukan disebabkan oleh bakteri, tetapi karena merasa tidak sabar, merasa penyakitnya sudah berat, sehingga menggunakan antibiotik. Nah, disinilah ada banyak kerugian yang terjadi, bahaya yang terjadi. Yang pertama, suatu infeksi yang bukan disebabkan oleh bakteri, misalnya disebabkan oleh virus, maka penggunaan antibiotik menjadi tidak berguna, mubazir. Yang kedua, selain tidak ada gunanya, malah akan muncul efek-efek samping dari antibiotika tersebut. Nanti akan dibahas antibiotika apa saja yang memiliki efek samping. Dan yang ketiga, tentu saja akan terjadi pemborosan biaya, akan terjadi kekebalan kuman, karena suatu antibiotika yang tidak berbahaya ataupun yang tidak diobati secara benar, maka akan menimbulkan adanya resisten. Artinya apa resisten? Tidak mempan lagi apabila diobati dengan obat yang sama. Ya, jadi kita
bahas ini sehari-hari. Contohnya Pak Didi, kalau batuk, kalau pilek, apa yang suka dibeli kalau sakit? Paracetamol ya, paracetamol pasti. Kemudian obat batuknya ada bisa Ambroxol, obat batuk hitam, ataupun obat-obat bebas lain. Tapi ada juga beli antibiotik nggak, Pak Didi? Iya. Apa biasanya nih kalau yang populer nih di masyarakat? Ya, jadi golongan amoxicillin ya. Amoxicillin ini di fasilitas kesehatan maupun di toko obat dan di apotik ini sekarang masih sangat banyak diresepkan. Namun sayangnya banyak terjadi penggunaan yang tidak tepat. Ya, contohnya pada kasus batuk pilek. Pak Didi kalau beli amoxicillin suka untuk berapa hari itu biasanya? Ya, biasanya malah hanya beli 3 butir atau 6 butir ya, hanya kayak udah satu setel gitu, sudah diplastikkan. Nah, itu untuk amoxicillin sendiri. Ini adalah suatu antibiotik yang dulunya bagaikan mukjizat ditemukannya amoxicillin maupun induknya yaitu penisilin. Jadi dulu sebelum ditemukannya antibiotik, seseorang yang tertusuk misalnya duri bunga, duri mawar misalnya, itu akan bisa meninggal. Ya, misalnya lagi ke kebun, jarinya tertusuk, atau misalnya kakinya kena beling, itu adalah penyakit yang dikatakan harapan hidupnya sedikit sekali. Namun, sejak ditemukannya antibiotik golongan ampicillin dan amoxicillin, akhirnya dunia dikatakan berhasil mengalahkan infeksi bakteri. Namun sekarang karena obat ini begitu banyak digunakan, bahkan oleh masyarakat digunakannya tidak tepat. Misalnya digunakan hanya 2-3 hari, hanya selama ada keluhan. Akibatnya penggunaan antibiotik yang terlalu singkat menyebabkan akan tersisa kuman-kuman yang tidak mati, malah kuman-kuman yang masih hidup ini akan memiliki genetik kebal obat. Nah, disinilah kita hati-hati dengan penggunaan amoxicillin. Dan kita sering menemui amoxicillin banyak menimbulkan alergi. Alergi baik yang ringan sampai berat, sampai bahkan yang mengancam nyawa. Oke, kemudian apalagi antibiotik yang ada di warung-warung ya. Nah, Super Tetra ini juga akan sudah menjadi obat warung, obat seperti kacang goreng. Ini adalah suatu golongan antibiotik yang bekerja dulu sangat berguna. Sering digunakan untuk diare, untuk infeksi saluran kencing, bahkan untuk jerawat, untuk infeksi kulit pun tetrasiklin atau Super Tetra ini masih menjadi pilihan utama. Namun sayangnya saat ini kita sering mendapati pasien-pasien ataupun orang yang sakit menganggap Super Tetra ini adalah semacam obat penurun panas. Karena saking keterbatasan pengetahuannya, kalau panas belinya Super Tetra. Belinya berapa biji? 2 biji, 3 biji. Sekedar kalau panas sudah turun,
sudah sembuh. Nah, di sini juga sama, suatu obat yang tidak tepat, bukan infeksi bakteri, tetapi menggunakan antibiotik yang berlebihan, terlalu cepat menggunakan antibiotik, dan dengan durasi waktu dan dosis yang sangat kurang. Di sini akan timbul resiko-resiko. Yang pertama, sekarang sudah banyak terjadi resistensi terhadap obat tetrasiklin ini. Dan yang kedua, jangan lupa tetrasiklin ini memiliki banyak efek samping, terutama untuk saluran pencernaan. Jadi kalau orang habis minum tetrasiklin ataupun obat yang segolongan, misalnya doksisiklin, maka itu dianjurkan tidak boleh langsung tidur-tiduran. Tidak boleh sampai cairan lambungnya ini naik lagi ke atas. Karena super atau tetrasiklin ini termasuk obat yang sangat mengiritasi saluran makanan. Jadi kalau orang habis minum tetrasiklin lalu berbaring tiduran, akan terasa terbakar di dadanya, di lambungnya, bahkan sampai ke tenggorokan. Kemudian ini buat para tenaga kesehatan, jangan lupa bahwa tetrasiklin golongannya tidak boleh diberikan anak-anak dan wanita hamil. Kenapa? Banyak kejadian anak-anak yang meminum tetrasiklin maka giginya selama hidupnya akan berwarna coklat. Bukan kuning lagi ya, coklat. Karena tetrasiklin ini akan merusak akar gigi sehingga pertumbuhan gigi sampai dewasanya akan terganggu warnanya. Ya, ingat ya, kita jangan sampai merusak masa depan anak dengan memberikan antibiotik yang salah, yaitu tetrasiklin. Oke, udah super tetra udah ya, karena sudah tidak ampuh lagi, dan yang kedua bahayanya juga cukup besar untuk pencernaan dan untuk gigi. Oke, apalagi nih kalau obat-obat antibiotik yang banyak hobi dibeli ya. Nah, ini masalahnya nih. Minum antibiotik bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan. Apa ya? Contohnya ciprofloxacin ya. Cipro. Wah, ini hafal ini pasien-pasien kalau untuk sakit perut, sakit kencing, itu obat ciprofloxacin sering digunakan dengan kurang pertimbangan ya. Nanti kita bahas apa bahayanya cipro. Yang pertama, jangan lupa teman-teman semua, sejawat-sejawat medis, dokter dan perawat, ciprofloxacin jangan diberikan untuk pasien berusia di bawah 18 tahun. Karena apa? Dia akan merusak epifise. Ya, epifise apa? Lempengan tulang yang bersifat pertumbuhan ya. Pertumbuhan tulang untuk memanjang itu letaknya di epifise. Jadi kalau masih kecil, masih muda sudah diberi ciprofloxacin, pertumbuhan tulangnya akan terganggu. Anaknya jadi pendek, jadi nyeri tulang, bisa nyeri sendi dan gangguan tulang yang lain. Bahkan bukan hanya pada anak kecil, pada orang dewasa maupun orang tua pun ini bisa merusak tendon ya. Tendon itu urat besarnya itu.
Jadi banyak kalau orang minum Cipro, kemudian sakit-sakit sendi, sakit tulang, harus segera dihentikan. Karena jangan-jangan ini bukan penyakit rematik karena usia, karena asam urat, tapi karena efek samping dari obat ciprofloxacin. Ya, kalau untuk anak sudah jelas tidak boleh, wanita hamil tidak boleh. Bahkan pada orang dewasa pun, apabila ada keluhan pada tulang, pengobatan dengan ciprofloxacin dan golongannya seperti levofloxacin, moxifloxacin, gatifloxacin dan sebagainya itu merupakan kontraindikasi. Oke. Dan ingat, jangan lupa semua obat bisa menimbulkan alergi. Yang paling sering obat anti nyeri, yang kedua antibiotik. Nah, jadi apabila kita menggunakan satu obat yang tidak dibutuhkan, maka akan meningkatkan risiko alergi. Oke, selanjutnya banyak lagi obat yang digunakan ini. Obat apa ya? Obat tipes ya. Obat tipes. Ini golongannya, kalau obat tipes itu golongan chloramphenicol ya. Chloramphenicol, ada thiamphenicol. Atau kalau menyebut mereknya biasanya merek belakangnya itu TAM ya, bisa TAM, bisa Kol ya, pokoknya Kol ya. Nah, chloramphenicol ini yang pertama, dosisnya tidak praktis. Diminumnya harus sehari 4 kali. Iya, sehari harus 4 tiap 6 jam. Tentu jarang yang orang bisa disiplin ya. Tiap 6 jam bangun, tengah malam harus minum obat. Kalau tidak dituruti, risiko terjadi resisten kuman. Tapi yang kedua juga harus dievaluasi dulu, apakah betul ini penyakit tifoid atau tipes. Banyak teman-teman kita panas sedikit udah mengaku dirinya tipes, capek sedikit tipes. Ternyata pas sudah berobat tipes, meminum obat antibiotik, pas udah sembuh, datang lagi ternyata demam berdarah. Jadi gitu, sering terjadi. Dirawat 3 hari karena tipes, datang lagi udah pulang seminggu karena demam berdarah. Jadi sebenarnya itu adalah demam berdarah. Nah, itu tadi tidak praktis. Dan chloramphenicol dan obat segolongannya itu sering menimbulkan anemia aplastik ya. Jadi misalnya dari sekitar 1.000 orang yang menggunakan chloramphenicol, itu ada 1 yang terkena anemia aplastik. Ya, anemia aplastik itu bagaimana? Artinya sumsum tulang tempat produksi darah itu rusak. Karena sifat dari chloramphenicol itu memang membasmi kuman tipes sampai ke tulang-tulangnya ya. Bukan nikmat sampai ke tulang, tapi ini merusak sampai ke tulang. Jadi sangat sering didapatkan kerusakan permanen dari sumsum tulang, terjadi anemia. Anemianya pun bukan sekedar Hb-nya kurang darah, namun sampai ke leukosit, trombosit, seluruh sel darah penderita menjadi rendah. Ya, ini suatu keadaan yang sangat fatal, mengerikan, dan untuk satu obat yang artinya mubazir, bukan tipoid, penggunaannya tidak praktis,
dan juga sudah banyak resistensinya, namun masih digunakan, timbul efek samping yang berat. Nah, tentu ini keseimbangan antara resiko dan manfaat udah tidak sesuai ya. Jadi ingat, para sahabat OSEH semua, pikir-pikir 1000 kali sebelum menggunakan antibiotik. Kenapa saya bilang begitu? Karena misalnya kita sakit panas, sakit batuk, sakit pegal, sakit bisul, itu semua sistem imun tubuh kita sedang berusaha melawannya. Kita lihat aja, kira-kira imun kita sanggup enggak. Kasih kesempatan. Demam dulu itu adalah mobilisasi atau pengiriman sel-sel imun ke tempat tubuh yang sakit dengan jalan meningkatkan aliran darah. Kalau demam, aliran darah itu lebih tinggi. Kalau bisul kita bengkak, warnanya merah, itu tanda darah sedang menuju ke situ membawa sel-sel kekebalan tubuh. Jadi jangan buru-buru. Bahkan saya selalu bilang, tenang aja, mumpung badan masih gemuk, tunggu aja sampai kurus. Toh kalau orang masih sehat, masih gemuk, berarti penyakitnya belum berat. Kalau udah berat nanti masih banyak waktu, badannya kurus, batuknya udah lama, pucat dan sebagainya. Ya ini bercanda ya, jangan menunggu berat. Cuman sebenarnya kita masih banyak waktu untuk mempertimbangkan mau pakai antibiotik apa tidak ya. Kemudian kalau kita misalnya sudah mau pakai antibiotik, penting misalnya memang sakit luar biasa, infeksi misalnya saluran kencing, sakit gigi, sakit pencernaan maupun pernapasan, pertama kita pikirkan dulu mau pakai antibiotik apa tidak. Udah, oke, mau pakai ini karena misalnya sakitnya berat banget, sudah tidak tahan, sudah lama. Nah, yang kedua pertanyaannya adalah mau pakai antibiotik yang mana? Nah, yang pertama tentu harus ampuh. Harus ampuh. Bagaimana taunya ampuh? Ya, harus berdasarkan kuman penyebabnya ya. Kuman penyebab penyakit saluran pernapasan dengan saluran pencernaan, dengan kulit, dengan saluran kencing dan sebagainya, itu kuman-kuman penyebabnya berbeda, tidak bisa dipukul rata. Wah, apapun penyakitnya, obatnya A. Itu mah suatu iklan ya. Apapun makanannya, minumannya itu. Ini kalau penyakit nggak bisa begitu. Jadi pertama kita lihat penyebab yang paling mungkinnya dulu. Terus yang kedua, kalau sudah kita pilih antibiotik yang paling tepat, ingat durasi waktu pemberiannya harus cukup. Jangan sekedar sudah sembuh lalu selesai. Ingat, sembuh itu kan kuman sisa-sisa dan anak-anak cucu kuman tersebut masih ada. Jadi ada jeda waktu setelah badannya sudah tidak panas, bengkak, nyeri, sakit giginya sudah hilang pun harus minimal ada memperpanjang minum antibiotiknya sampai antara 3 hari, 4 hari bebas keluhan. Bahkan untuk infeksi tertentu seperti paru-paru,
tenggorokan dan jaringan kulit bisa mencapai 14 hari. Ya, ingat. Kemudian yang harus dipikirkan, mau obatnya yang disuntik apa yang diminum. Nah, ini sekarang sudah seperti kebiasaan, sudah seperti prosedur tetap. Kalau pasien diopname, dirawat inap, pasti harus disuntik antibiotik. Padahal bagaimana? Selagi pasiennya masih bisa makan minum, masih sehat, bisa menelan, banyak antibiotik yang fungsinya dan kadar efektifnya sama saja antara disuntik maupun diminum dengan tablet. Berarti kalau kita pakai yang suntik, tentu itu suatu mubaziritas, suatu pemborosan ya. Karena obat tablet pasti jauh lebih murah daripada obat suntik. Ya, ini contohnya apa? Ampicillin. Ampicillin itu memang jelek kalau berupa tablet, harus disuntik. Tapi kalau amoxicillin itu tablet dan suntik sama baiknya penyerapannya. Kemudian golongan tadi levofloxacin, ciprofloxacin, itu bagusnya penyerapan antara disuntik dengan diminum melalui tablet itu pun sama efektif dan bagusnya. Kemudian ada lagi golongan obat lain yang tidak harus disuntik ya. Jadi nanti sobat ngoseh, sobat healthy semua, apabila dirawat inap tidak harus selalu diinfus dan tidak harus selalu menuntut antibiotik yang disuntik. Ya. Ya Pak Kukus ya, contohnya Pak Kukus. Jangan selalu minta antibiotik. Kemudian setelah kita tahu, kita harus selalu ingat hal-hal rambu-rambu yang harus tahu untuk penggunaan antibiotik ya. Terutama ingat, pasiennya hamil apa tidak, menyusui apa tidak. Karena apa? Hampir semua obat bisa membahayakan janin, bisa membahayakan anak kecil, apalagi bayi. Untuk antibiotik sendiri, yang cukup aman di antara yang lain adalah memang golongan cephalosporin maupun penicillin ya. Jadi itu dulu utamakan. Kecuali ada indikasi lain, kita pikir-pikir lagi, pertimbangkan lagi. Yang kedua tadi ingat usia pasien. Jangan sampai pasien yang masih dalam masa pertumbuhan, masa anak-anak diberikan obat yang merusak pertumbuhan tulang. Kemudian jangan lupa tanyakan riwayat alergi. Alerginya apa? Amoxicillin, penicillin. Jangan lupa kita sebutkan juga merek-mereknya. Karena dia suka bilang kadang alerginya sulfa misalnya. Ternyata di dalam obat yang memiliki nama-nama tertentu ternyata mengandung sulfa. Jadi harus jeli. Kemudian jangan lupa sering terjadi reaksi silang. Jadi alergi dengan amoxicillin, ya udah kita pilih obat yang lain yang bukan amoxicillin. Ternyata amoxicillin, penicillin itu memiliki reaksi silang dengan golongan lain seperti golongan cephalosporin, cefixim, golongan aminoglikosida, golongan makrolit itu bisa memiliki reaksi silang sehingga
Jangan sembrono, selalu waspada, siap-siap bila terjadi reaksi alergi. Oke, itu tadi pertimbangan-pertimbangannya. Dan juga jangan dicampur aduk ya. Misalnya sudah pakai amoxicillin, wah biar cepat sembuh, pakai juga super tetra. Masih kurang, pakai metronidazole, pakai apa lagi? Ciprofloxacin. Nah, setiap kombinasi antibiotik bisa saling mengganggu, membahayakan, dan menambah toksisitas atau keracunan. Dan yang kedua, kuman-kuman yang resisten juga semakin tinggi. Karena harusnya antibiotik ini merupakan senjata terakhir kita saat imun kita sudah tidak sanggup, saat infeksi sudah menyebar. Harapan terakhir kita adalah antibiotik. Jangan buru-buru cuman kuku coplok sedikit, luka sedikit, sudah pakai antibiotik. Cuma jerawat sedikit, cuma radang tenggorokan, sudah pakai antibiotik. Ini adalah pesan dari ngobrol sehat malam ini, dari mana bahaya penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Baiklah, kalau nanti ada pertanyaan ataupun ada tambahan, kita bisa bicarakan. Sekarang kita ngopi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.